di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan berkat kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman. Nah, kita semua adalah anak-anak Raja, dan Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yuk teman-teman, kita akan nyanyikan lagu pujian kita, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan penuh sukacita. Dan kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya kita harus rajin membaca Alkitab. Yuk teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
cerita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik untuk kita semuanya. Khususnya anak-anak rambut ceria yang mau bertumbuh dan berbuah dan berbuah. Nah, Tuhan Yesus sangat senang anak-anaknya yang berbuah lebat. Puji Tuhan. Hari ini judul cerita kita adalah lalang di antara gandum. Ya, dua macam tumbuhan ataupun tanaman. Nah, dan judul ini dari cerita Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebenarnya ini bicara tentang anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Nah, kita baca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13, ayatnya 24 dan 25, kemudian ayat 38. Nah, Om Sandra bacakan, simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kita lompat ayat 38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Dua tanaman, lalang dan gandum. Nah, kedua tanaman ini tumbuh bersama, ya, dan sulit untuk membedakannya sebelum dia besar, ya, atau berbuah. Nggak ngerti mana lalang, mana gandum. Nanti setelah berbuah baru kelihatan, baru ketahuan mana lalang, mana gandum. Nah, kalau gandum kita tahu, ya, adalah menjadi bahan makanan orang-orang di Timur Tengah, dibuat menjadi roti, ya, bahan makanan bagi mereka. Kalau lalang itu hanya tumbuhan yang tidak berguna. Jadi setelah, ya, dia dicabut, ya, dibakar begitu saja. Nah, dari pelajaran kita hari ini, lalang ini, anak-anakku semua, ya, lalang ini akarnya sangat kuat dan dia bertumbuh dengan sangat cepat. Nah, dan akarnya ini karena kuatnya, kalaupun dibakar, misalnya daunnya, tumbuhan yang di atasnya, kan akarnya di tanah, dia masih bisa nanti bertunas lagi, hidup lagi. Dan akarnya ini mengandung zat beracun bagi tanaman yang lain. Jadi dia mengubah tanah di mana dia tumbuh, sehingga tanaman yang lain yang dekat dengan dia menjadi bisa mati, bisa rusak. Seperti itu. Nah, tahukah anak-anakku semua, kalau kejahatan itu atau dosa itu sama seperti lalang ini. Ya, kejahatan itu bertumbuh dengan cepat. Ya. Wah. Dia sangat cepat seperti lalang tadi dan merusak orang-orang yang dekat di sekitarnya. Nah, itulah lalang, seperti itulah gerak dosa. Dia merusak, dia bertumbuh dengan cepat. Dan ya, bahkan kalau kita lihat, mungkin di dunia bisa jadi nih, orang-orang yang berbuat jahat lebih banyak dibandingkan orang-orang yang berbuat baik. Ya, wah, menyedihkan ya anak-anakku semua ya. Nah, seperti itulah kekuatan dosa, dan dia tumbuh bersama dengan lalang, dibiarkan oleh Tuhan itu, katanya nanti saat panen baru dipisahkan. Nah, jadi anak-anakku rambut ceria semua, anak-anakku rambut ceria yang percaya Tuhan Yesus, yang anak-anak raja seperti nyanyian kita, adalah anak kerajaan, anak gandum, anak kerajaan. Jadi sebagai gandum, supaya tidak dirusak oleh lalang, ya, karena dia memiliki zat yang beracun,
bisa rusak itu gandum, bisa mati itu gandum. Nah, anakku yang sebagai gandum, yang adalah anak-anak kerajaan, yang adalah anak-anak baik, harus terus bertumbuh dan berbuah. Caranya bagaimana? Harus makan makanan yang baik, harus dipupuk. Seperti petani yang memupuk gandum itu, dia pupuk, dia kasih tanahnya yang baik, ya, pupuk yang baik. Itu kan seperti kita anak-anak Rabu Ceria makan makanan yang baik, makanan yang bervitamin, ya, seperti tanaman itu dipupuk, minum susu, minum buah supaya sehat dan kuat. Nah, kalau anak Rabu Ceria seperti itu. Ya, kalau itu untuk tubuh, kalau untuk rohani, untuk imannya, nah, baca kitab suci dan doa tiap hari. Itu makanan bagi jiwa, bagi roh, sehingga sehat, sehingga kita semakin kuat. Dan dengan kekuatan dari Tuhan lewat firman-Nya, kita bisa kalahkan si iblis yang bagaikan lalang tadi, yang ingin merusak, yang ingin menggoda. Wah, godaannya kuat. Ya, seperti tadi petani sudah bakar, akarnya masih bisa mengeluarkan tunas kalau datang hujan. Godaannya sangat kuat, mengerikan. Kadang kita anak-anak Rabu Ceria harus lari, melarikan diri. Tapi kadang juga harus kita lawan dengan firman Tuhan. Ada saatnya kita lawan karena kita harus perkatakan firman Tuhan. Tapi ada saatnya godaan gitu ya. Godaan kayak misalnya game, godaan misalnya suruh nyuri, itu kita yang harus melarikan diri, jangan dekat-dekat di situ, seperti itu. Nah, jadi anak-anakku Rabu Ceria sebagai anak-anak gandum, sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak-anak yang berbuat baik, harus terus bertumbuh dan berbuah lewat firman Tuhan, lewat banyak berdoa. Sehingga kita makin kuat dan bersama Tuhan kita usir kekuatan iblis yang bagaikan ilalang tadi. Sehingga dia dikalahkan oleh Tuhan dan kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga saatnya Tuhan, ya seperti gambaran petani itu saatnya panen. Nah, kita ditemui memiliki buah yang lebat. Tentunya anak-anak Rabu Ceria semua mau. Amin. Mau semua? Pastinya mau semua. Kita mau berbuah. Lewat apa? Firman Tuhan dan doa, dan rajin ikut Rabu Ceria. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akhiri acara kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini yang sudah kami renungkan, dengarkan, biarlah itu tertanam di hati kami, sehingga kami jaga iman kami, jaga rohani kami, dan kami beri makan makanan yang baik, yaitu kami makan, dengan kami renungkan, baca kebenaran firman-Mu, dengan kami berdoa setiap hari, kami menjadi kuat, dan kami punya senjata, yaitu firman Tuhan, untuk melawan kuasa-kuasa si jahat, si iblis yang ingin mengganggu, menggoda kami, sehingga kami menang menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Sampai jumpa lagi Rabu depan.